Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu besaran skalar dan apa itu besaran vektor. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ranti Salsabila. Nama saya Ripajiran Nurdian. Nama saya Aldi Iqbal Mustafa. Nama saya Nova Ramadan. Nama saya Utama Putra Prasetyo. Jadi yang pertama itu ada besaran skalar. Jadi apa sih besaran skalar itu? Nah, nanti kami akan membahasnya. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Artinya, nilai besaran ini tidak ditentukan dari arahnya. Contoh besaran skalar adalah 1. Massa. Massa termasuk besaran skalar karena nilainya tidak ditentukan oleh arah. Dalam penulisan besaran ini cukup nilai dan satuannya saja. 2. Volume. Kenapa sih volume masuk ke dalam besaran skalar? Karena dalam penulisan volume cukup dijabarkan nilai dan satuannya saja. Dan contoh lainnya seperti panjang, waktu, suhu, massa jenis, energi potensial, usaha, potensial listrik, energi listrik, dan lain sebagainya. Apakah gaya termasuk ke dalam besaran skalar? Gaya yang termasuk besaran skalar karena besaran skalar hanya mempunyai nilai tapi tidak mempunyai arah. Jadi dalam penulisannya besaran ini cukup dituliskan nilai dan satuannya saja. Nah, kelajuan dan suhu itu adalah salah satu bentuk contoh lain dari besaran skalar. Nah, yang kedua itu ada besaran vektor. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya seperti kecepatan, percepatan gravitasi, dan gaya. Nah, ini contoh penulisan vektor ya teman-teman. Jadi vektor itu kan dinotasikan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi anak panah. Nah, untuk A besar itu maksudnya adalah titik tangkap vektor. Nah, yang B besar itu maksudnya menunjukkan arah vektor. Penulisan vektor dengan satu huruf sebagai simbol, misalkan pada gaya ditulis F. Untuk menghitung besar dua vektor digunakan resultan vektor, lambangnya R. Vektor dibagi menjadi dua macam, yaitu vektor komponen dan vektor satuan. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Pada koordinat kartesian, vektor dapat diuraikan ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z jika tiga dimensi. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor satuan berfungsi untuk menyatakan arah dari vektor dan ruang. Ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat bermain jungkat-jungkit, saat seorang yang terjun dari pesawat, arah layang-layang, seorang bermain pemanah menarik anak panah, dan juga kemudi pilot. Nah, lanjut yang ketiga itu ada penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan operasi vektor penjumlahan. Yaitu yang pertama ada metode segitiga, yang kedua ada metode jejer genjang, dan yang ketiga ada metode poligon. Yang pertama itu ada metode segitiga. Hasil dari penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan di ujung vektor kedua. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode segitiga. Yang kedua, metode jejer genjang. Metode jejer genjang, metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jejer genjang. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jejer genjang. Dan yang ketiga, metode poligon. Metode poligon dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Misalkan terdapat tiga vektor A, B, dan C, maka penjumlah ketiga vektor tersebut dengan metode poligon. Oke, yang terakhir itu ada perkalian vektor dengan skalar. Di sini saya akan menjelaskan perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dan skalar adalah hasil suatu saklar K dengan sebuah vektor A.
sehingga dapat dituliskan KA dan didefinisikan sebagai sebuah vektor baru yang besarnya adalah besar K dikalikan dengan besar A. Arah vektor yang baru ini sama dengan arah vektor A jika K positif dan berlawanan arah dengan vektor A jika K negatif. Dari definisi di atas, maka kita dapat menuliskan rumus atau persamaan perkalian antara vektor dengan skalar, yaitu sebagai berikut. B sama dengan KA, di mana B adalah vektor baru hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Arah vektor B ini akan searah dengan vektor A jika K bernilai positif, dan vektor B akan berlawanan arah dengan vektor A jika nilai K berharga negatif. Sifat perkalian vektor dengan skalar. Jika A dan B merupakan suatu vektor serta K dan M merupakan bilangan skalar atau real, maka perkalian antara vektor dengan skalar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Oke, di sini ada soal yang harus kita cari itu adalah besar sudutnya. Nah, kalau besar sudut itu kita pakai rumus yang ini. Jadi kita tulis dulu. Cos alfa sama dengan A dot B per panjang A dan panjang B. Nah, untuk mencari A dot B ini kita harus kalikan dulu yang ini dengan yang ini. Jadi kita tulis di sini. A dot B sama dengan, kan ini 3 dikali 2 itu kan 6 plus 2 dikali 3 itu 6, terus 6, dan 4 dikali min 3 itu kan hasilnya min 12 ya. Nah, ini kita jumlahkan aja, 6 tambah 6 kan 12 min 12 tambah min 12 itu hasilnya 0 ternyata nih. Nah, kalau misalkan kita dapat nilainya 0, maka kita bawahnya itu nggak usah dicari lagi, cukup kita tulis saja panjang A dan panjang B. Nah, ini nggak usah dicari, maka hasilnya itu 0. Jadi cos alfa itu hasilnya 0. Nah, cos alfanya itu nilainya 0, maka kita cari nilai alfanya itu berapa. Sudut antara dua buah vektor pada produk itu kan batasannya adalah di sini deh, 0 derajat sampai 180 derajat ya. Jadi berapa sih sudut yang nilai cosnya adalah 0? Maka ini otomatis nilai alfanya itu kan 90 derajat. Tuh. 90 derajat, atau boleh juga nulisnya pi per 2, ini juga boleh. Oke, di sini ada soal mengenai perkalian skalar pada vektor. Diketahui jika vektor A sama dengan I plus 2J plus 3K, vektor B sama dengan 5I plus 4J dikurang K, vektor C sama dengan 4I dikurang J ditambah K. Maka vektor A plus 2 kali vektor B dikurang 3 kali vektor C adalah, nah kita fokus pada pertanyaannya aja ya. Kita fokus ini aja. Oke, maka di sini kita tulis kita ada buat kurung vektor A 1 I itu sama dengan 1, terus 2, terus 3 ditambah vektor 2B 2 sama dengan ini 5, 4, 1 5, 4 min 1 ditambah ini dikurang, ini min 3 ya, karena soalnya itu min 3 soalnya. Vektor C nya itu 4
min 1 sama 1. Maka ini oke, kita substitusiin aja apa yang diketahui di soal. Oke. 1, 2, 3 turunin aja plus. Nah, ini karena ada 2-nya itu kita kalikan, jadi 2 kali 5 itu kan 10. 2 kali 4 itu kan 8. 2 kali min 1 itu kan hasilnya min 2. Ini kurang ya. Terus dikurang min 3 dikali 4 itu kan hasilnya 12 min 3 karena ini min ketemu. Oke, jadi ini tinggal dioperasikan saja. 1 ditambah 10 sama dengan 11 dikurang 12 hasilnya min 1. 2 ditambah 8 itu kan 10 dikurang min 3 itu hasilnya 13 karena minus ketemu minus jadi plus kan. Terus ini 3 ditambah min 2 tambah ini hasilnya min 2. Jadi ini hasilnya. Atau kalian kalau mau nulis dalam bentuk vektor baris itu sama aja dengan ini, jadi min i plus 13C min 2K. Ini hasilnya untuk soal yang perkalian skalar pada vektor. Presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami berterima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Raiwan STMT. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.